Kita semua pasti pernah ngerasain kan, rasa khawatir yang bikin kita jadi diam aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi, gimana kalau energi cemas itu sebenarnya bisa kita jadiin bahan bakar buat bergerak? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng gimana caranya mengubah kekhawatiran jadi sebuah aksi yang nyata. Pasti tahu kan rasanya gimana? Pas ada tugas besar atau deadline di depan mata, kita malah kayak membeku, terjebak sama pikiran sendiri. Tenang, ini tuh umum banget kok. Dan di sini kita akan cari jalan keluarnya sama-sama. Oke, untuk bisa memutus rantainya, kita perlu paham dulu polanya kayak gimana. Rasa khawatir itu sering banget ngejebak kita dalam sebuah, ya bisa dibilang lingkaran setan, yang nguras energi banget. Yuk, kita lihat cara kerjanya. Semuanya tuh biasanya berawal dari pemicu kecil. Mungkin cuma email dari bos, atau sekedar lihat tanggalan yang makin dekat deadline. Tiba-tiba aja, kepala kita langsung penuh sama pertanyaan kayak, duh, gimana kalau aku gagal? Atau, ini kayaknya susah banget deh. Terus apa yang kita lakuin? Bukannya langsung hadapi masalahnya, insting pertama kita malah menghindar dari perasaan gak nyaman itu. Kita jadi sibuk buka media sosial, beres-beres meja yang gak perlu, atau ngerjain hal lain yang gak penting. Energi kita habis buat menghindar, bukan buat menyelesaikan. Nah, ini dia ujung dari lingkaran setan itu. Setelah semua energi kita terkuras buat khawatir dan menghindar, yang sisa cuma rasa apatis, capek, gak termotivasi, dan bener-bener ngerasa stuck. Lalu, pertanyaannya, gimana cara keluarnya? Disinilah letak kuncinya. Kita itu sebenarnya bisa banget memutus lingkaran tadi. Caranya, dengan mengubah cara kita memandang rasa khawatir itu sendiri. Bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai bahan bakar. Konsepnya tuh sebenarnya simple tapi powerful banget. Daripada ngelihat rasa khawatir sebagai musuh yang harus dihilangkan, kita coba lihat itu sebagai sebuah sinyal, sumber energi yang nandain ada sesuatu yang penting buat kita. Tugas kita cuma menyalurkan energi itu ke arah yang benar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya ya. Ada metode 3 langkah yang sederhana banget buat melakukan transformasi ini. Ini bukan sulap, tapi sebuah kerangka kerja yang jelas biar kita bisa mulai bertindak. 3 langkah ini adalah notice, proses, dan working. Atau gampangnya, kenali, bedah, dan bertindak. Gampang banget kan buat diingat? Yuk sekarang kita lihat setiap langkahnya lebih dalam lagi. Langkah pertama ini paling fundamental. Berhenti sebentar dan sadari. Daripada langsung ke bawah arus cemas, kita coba deh jadi pengamat buat diri sendiri. Kenali aja perasaan itu, gak usah dihakimi. Oh, aku lagi ngerasa khawatir ya. Gitu aja dulu. Coba tanya ke diri sendiri apa sih yang sebenarnya aku khawatirkan. Usahain buat spesifik ya. Bukan cuma khawatir soal kerjaan, tapi coba lebih jelas. Misalnya, khawatir nggak bisa mencapai target penjualan bulan ini. Memberi nama pada kekhawatiran itu adalah langkah pertama buat merebut kembali kendali. Nah, setelah kita kasih nama, sekarang waktunya kita bedah. Bayangin aja kekhawatiran itu kayak benang kusut. Tugas kita sekarang adalah mengurainya jadi 3 bagian. Mana yang fakta, mana yang cuma asumsi, dan apa yang bisa kita kontrol. Ini langkah penting banget buat dapat kejelasan. Coba kita lihat deh gimana metode ini bekerja. Di kolom fakta, kita tulis apa yang objektif, yang beneran terjadi. Misalnya, target belum tercapai. Terus, di kolom asumsi, kita tulis cerita-cerita negatif di kepala kita. Kayak aku gagal, atau bos pasti kecewa. Dan yang paling penting ini dia, kolom kontrol. Disinilah kita fokus ke aksi nyata yang bisa kita lakukan, seperti follow up prospek atau minta arahan. Ini cara kita buat ambil alih setir lagi. Dan ini ngebawa kita ke langkah terakhir yang paling menentukan, bertindak. Setelah kita tahu apa yang bisa kita kendalikan, ya saatnya untuk benar-benar melakukannya. Ini adalah momen di mana kita mengubah energi cemas jadi gerakan maju. Kuncinya ada di 2 kata, kecil dan sekarang. Tujuannya tuh bukan buat nyelesain semuanya sekaligus, tapi cuma buat memecah kebuntuan. Cukup dengan ngirim 1 email atau bikin daftar tugas singkat. Setiap langkah kecil itu adalah kemenangan besar melawan rasa lumpuh tadi. Hal ini membawa kita pada sebuah ide kunci yang mungkin kedengarannya agak kebalik tapi sangat ampuh. Hubungan antara aksi dan emosi itu ternyata nggak seperti yang kita kira. Kita kan sering mikir, kita harus ngerasa termotivasi atau tenang dulu baru bisa mulai kerja. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Aksi itu yang menciptakan momentum. Ketika kita berhasil melakukan satu aksi kecil, otak kita melepaskan dopamin yang bikin kita ngerasa termotivasi. Jadi intinya, kita nggak usah nungguin motivasi, kita ciptain sendiri motivasi itu. Ini pengingat penting banget buat kita semua. Tujuannya bukan untuk menghilangkan rasa khawatir 100%. Rasa khawatir itu bagian dari hidup kok.
Tujuannya adalah untuk terus bergerak, terus melangkah maju, bahkan ketika rasa khawatir itu masih ada di samping kita. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah tantangan kecil. Coba pikirkan satu hal yang bikin Anda cemas saat ini. Sudah? Nah, sekarang, langkah super kecil apa yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk mengubah energi itu menjadi sebuah aksi? Mulailah dari sana.